kegiatannya Pak? Nanti kan ada jadwalnya gitu, nggih. Nanti ada jadwalnya, tidak setiap hari harus mengikuti kegiatannya, tidak. Ada jadwal yang sudah diberikan. Sama seperti yang tadi Bapak jelaskan juga, alurnya itu mirip dengan pendidikan guru penggerak yang reguler, tapi tidak semuanya seperti PGP yang reguler, nggih. Seperti itu Pak. Tidak bagus. Ada lagi? Silakan. Mungkin yang masih angkatan 9 masih ragu atau belum mendaftar, apa kendalanya, silahkan nanti bisa, kalau bisa kami bantu, akan kami. Saya kira kalau adalah guru penggerak, program pendidikan guru penggerak tidak masalah kan? Iya Pak. Pasti sudah memenuhi syarat gitu kan? Itu intinya. Cuman komitmen mau apa enggak gitu sebenarnya. Ya. Benar. Ya. Ini yang menjadi tantangannya. Sebenarnya sudah memenuhi syarat. Makanya syarat guru penggerak pasti masa kerjanya sudah terpenuhi. Ya. Ya kan? Benar. Sama dengan kepala guru penggerak menjadi kepala sekolah, semua sudah penuhi. Dia melakukan uji kompetensi, ada apa namanya sih? Kalau dia sudah guru penggerak pasti sudah memenuhi. Gitu nih. Baik, terima kasih Pak Kepala. Izin Ibu Tari untuk lanjut lagi ya. Ini ada Ibu Putu Eni Subari yang ingin bertanya, silahkan Ibu. Silakan Ibu Putu Eni Subari. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke Ibu, gini apa namanya, di link chat sudah ada juga ditanyakan bahwasanya dia dari guru penggerak, tetapi tidak mengampu PJOK. Tetapi dari penjelasan dari Pak Surate tadi, yang terakhir saya garis bawahi bahwasannya asalkan dari guru penggerak kan itu Bu ya, mohon maaf dulu. Terus kemudian kalau umpamanya mohon maaf yang izin bertanya, yang sudah jadi kepala sekolah, terus kemudian saya juga ikut di guru penggerak angkatan pertama dan juga di PP di angkatan 9 sekarang masih sedang hasil di akhir kegiatan akan jelang panen hasil belajar. Kemarin baru lokakarya yang ke-6. Oke, ya. Ini kan pertanyaan saya, mohon penjelasannya untuk kami yang ada di posisi itu. Terus kemudian kemarin ada teman kita CGP, ya kebetulan juga bimbingan saya, menanyakan, saya bukan guru olahraga, status saya adalah guru kelas CGP, dan kemudian beliaunya mendaftar, beliaunya dimasukkan dalam grup sampai dikasih lihat saya kan dimasukkan dalam grup. Nah ini gimana Bu Eni ya gitu, sampai saya bilang saya belum tahu persis tentang itu. Syukur sekali saya bisa ikut dalam room ini. Sebetulnya saya kepala sekolah, kenapa saya ikut walaupun saya bukan guru olahraga seperti yang sampaikan tadi ya, tapi saya guru penggerak dan juga di PP. Saya ingin nanti ketika ada yang bertanya, setidaknya saya bisa memberikan informasi. Mohon maaf Ibu, nanti cuma bisa izin share untuk berbagi kepada teman-teman yang sekiranya ingin bertanya. Ini ampun punika mantan Ibu Rahayu Rajang Semeng. Baik, terima kasih Ibu. Jadi untuk mohon maaf sekali Ibu untuk yang sangat bersemangat ingin ikut gitu, ingin ikut dalam kegiatan ini, tapi untuk yang kepala sekolah dan pengawas juga PLT, pengawas atau kepala sekolah itu tidak masuk dalam sasaran kali ini Bu, tidak masuk dalam sasaran, jadi tidak masuk dalam pool talentnya, tidak masuk seperti itu. Nah kalau untuk yang bukan ijazahnya PJOK, tetapi dia mengampu PJOK, walaupun dia guru kelas misalnya, tapi dia mengampu di Dapodik itu dia guru penggerak, terus dia mengampu PJOK, dia boleh mendaftar. Nah,
seperti itu. Oke, nanti silakan Ibu sampaikan ke teman-teman kalau misalnya dia memang guru penggerak, walaupun dia guru kelas, tapi di Dapodik dia adalah pengampu PJOK, silakan untuk mendaftar. Oke, terima kasih Ibu. Ya, terima kasih semangatnya Ibu. Ya. Nanti yang akan berbagi tentang hal tersebut untuk menyampaikan supaya tidak ada keraguan kembali. Ayo Ibu. Sama-sama Ibu, terima kasih. Tadi kayaknya Pak Putu Arnawa. Silakan Pak, mau tanya apa? Oke, Om Swastiastu. Bisa didengar suaranya? Bisa Pak. Oke. Pak Wayan Surade yang menghormati teman-teman juga, Bu Tari, Bu Tika, moderator. Selamat pagi, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Begini Bu Tari dan Pak Wayan, tentu pertanyaan yang akan dia sampaikan jauh beda dengan Pak Mahendra, karena dia juga menunggu proses pembekalan dari PP Angkatan 11, karena itu proses terakhir, nanti setelah itu baru ditugaskan. Kebetulan di SIM DKB kan saya juga dapat undangan terkait dengan DKB PJ. Terus terang apa yang disampaikan Pak Wayan kan betul, selama ini PJOK mimpin terhadap pengembangan kompetensi. Begitu juga di daerah-daerah pada saat di kabupaten terkait dengan pelatihan olahraga sih sering, tapi terkait dengan pendidikan jasmani itu sangat minim. Kita hanya terpaku pada kegiatan pembelajaran yang memang diorientasikan pada modul ajang itu, tapi saya sangat memiliki motivasi yang tinggi untuk ikut ini. Nah, begini Pak, seandainya nanti selama proses setelah menyatakan lolos seleksi langsung proses pendidikan, terus berbarengan dengan proses DP di Angkatan 11, yang menjadi kekhawatiran kami sih itu Pak Wayan. Dua-duanya jalan ini begitu, PP-nya mendapat tugas, terus BKG PJOK-nya jalan. Apa yang mesti harus kami lakukan? Itu Putari dan Pak Wayan. Terima kasih. Baik, mungkin saya akan menjawab dulu Pak. Jadi gini Pak ya, memang untuk yang PGP reguler untuk angkatan 11 dan 12 juga akan launching di tahun ini Bapak Ibu. Cuma seperti tadi pilihannya, jika Bapak juga sudah memilih ini, Bapak tadi tidak boleh mendua. Jadi kalau Bapak sudah menentukan di sini, sudah memilih di menjadi peserta pendidikan untuk PJOK, Bapak tidak bisa bertugas kalau nanti keluar, Bapak tidak bisa bertugas di PP Angkatan 11 gitu Pak. Nah itu juga kan belum tahu Pak, maksudnya belum tahu apakah sasaran Bali itu berapa kabupaten kota seperti itu, apakah semuanya jalan ataukah hanya beberapa saja gitu. Jadi seperti yang saya katakan tadi, hidup itu adalah pilihan. Silahkan Bapak menimbang-nimbang dulu Pak. Misalnya nih, saya sudah komitmen gitu ya, saya akan memilih untuk fokus di fasil PJOK. Tugas Bapak akan parkir misalnya Pak nanti di angkatan 11, tapi tanpa mengundurkan diri seperti itu Pak. Jadi status Bapak menjadi sebagai PP di angkatan 11 itu tetap. Cuma kalau nanti Bapak di kabupaten Bapak misalnya ada sasarannya, Bapak tidak bisa ikut di sana karena ini kegiatannya sampai selesai nih Pak, tidak boleh mendua Pak. Gitu. Jadi nanti silahkan Bapak memilih. Tapi terserah sih Pak,
apa, saya nggak mau kasih saran. Terserah Pak gitu, karena mungkin misalnya bapak komit seperti yang tadi Bapak Kepala Balai katakan, ini adalah komitmen gitu, terkait komitmen gitu. Kalau misalnya saya berkomitmen untuk kalau saya olahraga ya milih yang olahraga Pak, karena ya benar. Karena ini akan ada di lapangan gitu lebih menarik. Siap. Saya lebih menarik. Yang penting Bapak Ibu, Bapak Arnawan sudah punya sertifikat guru penggerak kan, PPP kan enggak ada makanya gitu kan. Ini hal yang menarik, nanti mendampingi di lapangan itu enak karena kita mengharapkan dengan adanya kegiatan ini sudah mulailah kita melihat bibit-bibit anak-anak kita PJOK dari kelas kecil itu kan. Menarik itu. Selama ini tidak tersentuh, makanya sulit sekali kita cari atlet sekarang. Jadi itu juga dasar perpres itu ya. Bagaimana olahraga dalam bidang pendidikan itu Pak Arnamo gitu. Kalau tiang PJOK, tiang milih PJOK aja. Ya. Pak Wayan, siap. Mudah-mudahan nanti 11 itu agak kebelakangan selesai ini bisa juga gitu. Saya bisa akan selesai ini baru akan 11 itu kan. 11 itu sedang diblokir ya. Itu Pak yang duluan aja dicari dulu. Doa saya sih begitu Pak. Nanti biar di jalan duluan ya itu belakangan. Sehingga apa harapan kita, karena kan ini sasarannya kan lumayan sedikit Pak ya, karena 110 itu dari jumlah guru PJOK kan termasuk sedikit kalau dibagi. Apalagi yang lihat volume pendaftaran hanya 36 dan showman itu sedikit sekali begitu. Mohon dibantu kita. Pak Wayan, sukses Pak Wayan. Terima kasih Pak katanya mungkin sedikit informasi supaya teman-teman PJOK di Bali termotivasi ya. Kalau di luar Bali itu malah mereka banyak sekali yang tidak mau bertugas di PP yang lain gitu. Misalnya kayak Bapak, misalnya Bapak nih di angkatan 11 ada gitu. Mereka lebih memilih di PJOK Pak, karena katanya jiwa mereka itu ada di PJOK katanya. Nah, kenapa program ini ada itu seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Kepala Balai. Ini sebenarnya menjawab keluh kesah dari seluruh guru-guru PJOK yang ada di seluruh Indonesia. Nah, mereka langsung ngobrol ke Bu Nunu gitu sehingga Ibu Nunu membuat program ini gitu untuk menjawab keresahan dan kekhawatiran dari guru-guru PJOK yang ada di seluruh Indonesia. Nah, alangkah sangat disayangkan jika Bali tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang sangat luar biasa ini, Dan saya pernah juga ikut beberapa kali. Kalau misalnya ada guru-guru PJOK itu sangat seru sekali, Pak. Benar, jadi sangat menarik sekali mereka. Dan kelihatan sekali anak-anak di lapangan itu lebih bersemangat gitu, Pak. Ada lagi silakan. Jadi jangan ragu-ragu Bapak Ibu, karena kegiatannya juga tidak sesulit atau tidak sesusah yang Bapak Ibu bayangkan. Ya. Ada lagi silakan mungkin di kolom chatnya. Enggak Bu, ini ada dari Pak Dipta. Saya sangat berniat ikut tetapi belum mendapat penyelesaian PMM sampai aksi nyata. Bagaimana itu Ibu? Harus diselesaikan Pak, karena Bapak kan belum menyelesaikan selesaikan saja dulu, karena nanti itu harus diselesaikan. Itu salah satu pengganti dari esai Pak. Jadi esainya itu berupa penyelesaian di PMM. Jadi yang sudah menyelesaikan tidak usah menyelesaikan lagi. Bagi yang belum menyelesaikan silahkan diselesaikan dulu ya. Dan ingat-ingat juga ya Bapak Ibu, untuk pendaftarannya itu ditutup tanggal 3 April ya. Tapi jangan Bapak Ibu nanti karena masih 3 April nanti aja, takutnya ketika udah mau dekat masa penutupan itu biasanya semua akan banyak sekali yang berpikiran yang sama, kita submitnya di akhir-akhir saja gitu. Jadi untuk menghindari susah submit, silahkan
jauh-jauh hari untuk langsung diselesaikan. Tadi saya dapat bukan laporan ya, jadi curhatan dari Pak Ide Bagus Angga. Beliau terkendala sudah mendaftar, tinggal menunggu surat izin dari atasan saja karena hari ini hari Minggu. Beliau berjanji akan mendaftar besok ketika sudah dapat surat izin. Nah, terkait pendaftaran, Bapak Ibu mungkin ada yang terkendala di akun SIM PKB-nya, nanti boleh kasih tahu ke kami, atau sulit untuk mengunggah surat izin misalnya, bisa kami bantu nanti mengirimkan di kolom chatnya mungkin ya Tika ya. Iya Pak, Ibu. Ada satu lagi Bu dari Ya, Pak Wayan silakan. Mulyarta ingin bertanya. Silakan, Ya, silakan. Bapak. Baik, terima kasih. Selamat pagi rekan-rekan semua, yang terhormat Bapak Kepala BGP. Kebetulan saya ingin bertanya Bu, terkait pelatihan di PMM. Mungkin sudah banyak yang menanyakan, akan tetapi saya sudah, kalau nggak salah, baru 2 punya sertifikat Bu untuk ikuti pelatihan. Cuman untuk yang mengarah niki untuk pengisian EC di di khusus untuk ke PKKGU ini yang di platform sebelah mana? Artinya dari pelatihan yang sebelah mana gitu, yang harus kita selesaikan? Apakah kalau yang pertama saya kan sempat mengerjakan kenapa di kurikulum Merdeka itu yang kenapa kurikulum berubah itu? Apakah ada yang lain nanti harus kita selesaikan gitu? Kemudian nyambung Bu, lagi satu, nah terkait unggah berkas itu saya kan belum unggah berkas Bu ya, saya sudah daftar tetapi unggah berkasnya belum. Nah, terkait isian itu nanti bentuk formnya PDF ataukah bisa dalam bentuk JPG seperti itu Bu? Mungkin itu saja Ibu, terima kasih. Baik, silakan Ibu Tari. Ya, tadi ntar saya izin share screen dulu. Nah, di sini Pak, sebentar nggih. Bapak sudah mendaftar nggih Pak? Siap, izin sudah Ibu, cuman untuk kelengkapan berkasnya aja belum saya unggah. Nah, nanti setelah Bapak sudah mengunggah nih, misalnya ya contohnya tadi, kan Bapak sudah ngisi semua. Tadi seperti misalnya ini yang hanya Bapak sudah mengikuti pengalaman pelatihan, Bapak sudah mengisi, terus organisasi juga Bapak sudah, kemudian pengalaman mengembangkan atau melatih orang lain, misalnya nggih, prestasi. Nah, ketika Bapak sudah mengecek semuanya dan itu sudah hijau, nah nanti ketika Bapak mengirim berkasnya, nanti akan muncul seperti ini Pak. Nah, nanti akan ada pop-up-nya mengerjakan post-test pada PMM. Nanti Bapak langsung klik di tautan ini Pak, gitu. Itu Pak. Siap Ibu, siap. Nah, maaf Emang. Nah, nanti setelah keluar, nanti ada di
Bapak nanti pilih di pelatihan mandiri nih Pak. Nah nanti pilih di pelatihan mandiri, kemudian ada topik. Nah nanti di topiknya ini silakan Bapak mengisikannya Pak. Nah di sini ada kurikulum merdeka. Nah di sana nanti Bapak boleh memilih yang mau dikerjakan. Seperti itu. Siap Ibu. Kebetulan saya kan sudah mengerjakan di kurikulum merdekanya Bu. Cuma itu kan sertifikatnya baru muncul 2 Ibu. Nah ada nggak ketentuan berapa yang harus kita kerjakan di platform nih Bu? Yang di topiknya kan ini kan ada yang topik yang sudah lama. Di kurikulumnya nih yang kan udah lama Bu, sudah hampir 1 tahunan lah nih akan tetapi niki untuk yang terbaru niki kan kita belum sempat selesaikan juga Bu untuk di aksi nyatanya. Nah untuk itu berapa yang harus kita minimal kita kerjakan itu Bu? Untuk ini minimal 2 Pak. Minimal ya. Kalau Bapak sudah mengerjakan walaupun setahun lalu tidak apa-apa Pak. Kalau sudah dikerjakan tidak usah dilanjutkan. Nanti dia akan langsung nge-link ya. Oh gitu. Siap, terima kasih Bu informasinya. Baik. Ibu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lagi di kolom chat. Terkait pendaftaran, apakah bisa tidak mengikuti PMM? Silakan Ibu Tari. Maaf Tika, maksudnya gimana tadi? Terkait pendaftaran, apakah bisa tidak mengikuti PMM? Untuk Pak Ketut Budi Sastrawan. Tidak mengikuti PMM. Itu memang salah satu harus ikuti PMM Pak, karena kan kita nanti itu pengganti esainya adalah mengerjakan topik-topik di PMM Pak. Jadi PMM itu bentuk lain dari pengisian esai. Kalau di PGP reguler kan kita harus mengisikan esai nggih. Nah, untuk esainya itu diganti dengan pengerjaan topik-topik kurikulum merdeka yang ada di PMM. Seperti itu, Tika. Ya, baik, terima kasih Bu Tari. Mungkin begitu nih untuk Bapak Ketut Budi Sastrawan. Izin Ibu ada yang raise hand untuk Ibu Nikomang Triwindari. Silakan Ibu. Dari SD 1 Marga Dajanpuri. Selamat pagi Ibu. Lanjut bertanya Niki Ibu. Nah untuk PMM-nya kan Niki ada yang teman bertanya katanya kan minimal ada 2 sertifikat. Dia sudah mengerjakan aksi nyata namun dalam perbaikan apakah bisa mendaftar di kegiatan ini Bu? Karena di PMM-nya kan dia udah ngupload 3 tapi keduanya itu aksi nyatanya dalam perbaikan. Apakah harus keluar sertifikatnya atau tidak? Oke, baik. Terima kasih Bu. Baik. Nah untuk perbaikannya sudah diperbaiki Bu? Mungkin dalam proses Ibu, dalam perbaikannya belum diupload mungkin nih Kak. Tapi udah dalam perbaikan, nggak tahu mungkin temannya udah ngupload atau belum, tapi dia bertanya karena kemarin sudah ngupload tapi hasilnya dalam perbaikan, mungkin seperti itu Ibu. Artinya cuma hanya ada 1 katanya punya sertifikat, yang lainnya masih dalam perbaikan karena kemarin kan baru dia ngupload 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu, tapi hasilnya dalam perbaikan aksi nyatanya. Baik, nggak apa-apa Bu, yang penting sudah di dalam proses perbaikan sudah diperbaiki itu nggak apa-apa Bu. Nanti dia akan terkoneksi secara otomatis Bu. Yang penting sudah dikerjakan, nggak masalah. Oh, artinya ada perbaikan, setelah ada perbaikan itu diperbaiki lagi, hanya bisa ikut Ibu nge. Ya, benar. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu, ya. Terima kasih Bu Komang. Ibu Tari ada satu lagi yang ingin bertanya untuk Pak Komang Mahendra. Silahkan Pak Komang. Baik, Om Swastiastu. Selamat pagi Bu Tari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa Ibu ya. Jadi yang terhormat Pak Dr. Wayan Surate, terima kasih atas kesempatannya dan rekan-rekan guru PJOK, salam olahraga, semoga semua dalam keadaan sehat. Jadi begini Bu, saya sudah banyak tadi bertanya di kolom chat juga.
yang mana sampai hari ini saya sudah mengikuti yang ketiga kalinya kucing klinik, Ibu. Jadi ada 1, 2 saya ikuti, terus saya ikuti, dan di situ ada satu pertanyaan yang sama dengan rekan-rekan di sini karena belum menyelesaikan aksi nyata. Nah, dalam menyelesaikan aksi nyata di kucing klinik 1, 2 itu masih bisa ditangguhkan, artinya tidak diharuskan begitu. Dan kebetulan saya sendiri juga mengalami itu. Dan saya belum menyelesaikan aksi nyata, namun post testnya saya sudah lakukan sebelum adanya undangan PPGP PJOK ini. Untuk itu mohon petunjuknya, Ibu. Terima kasih. Jadi seperti yang hampir mirip Pak ya dengan pertanyaan Ibu sebelumnya nggih. Kalau memang itu dalam proses perbaikan dan Bapak sudah memperbaiki itu nggak apa-apa Pak. Yang penting Bapak sudah memperbaikinya gitu Pak. Jadi jangan maksudnya proses perbaikan tapi Bapak tidak memperbaiki gitu Pak. Jadi statusnya kan tetap dicatat oleh sistemnya gitu. Jadi boleh Bapak mendaftar nggak Pak? Sedikit lagi Bu ya. Saya kan belum menyelesaikan itu. Terus ini waktunya lagi kalau nggak salah sampai tanggal 3, Ibu. Nah, apa masih ada waktu nanti ke depannya untuk saya susulan? Dan apa namanya, kemarin setelah saya konsultasi dengan Bu Tari juga berkomunikasi, saya belum submit dan malam itu saya langsung submit gitu. Dan aksi nyatanya memang belum saya selesaikan. Dan ada memang di situ di SIM PKP itu adalah pilihan opsional begitu. Terima kasih, Bu. Ya, Bapak sudah submit berarti nggih? Sudah, Ibu, sudah. Nah, untuk di PMM-nya kan Bapak sudah mengerjakan juga, terus proses perbaikan juga sudah Bapak lakukan, itu nggak apa-apa Pak. Jadi tetap berproses dia. Nah, yang penting Bapak sudah submit, ya nanti pemberkasan seperti yang tadi Pak Serata sampaikan, kami akan menyeleksi untuk pemberkasannya itu ada di Balai Guru Penggerak Provinsi Bali. Oke. Yang penting Bapak Ibu daftar dulu sesuai dengan ketentuannya dan sudah nanti kan akan terekam sampai sudah terdata di pusat gitu, Nah, jadi untuk yang hal-hal lainnya itu tidak usah khawatir. Intinya sekarang adalah ayo segera mendaftar sebelum tanggal 3. Untuk yang lain-lainnya nanti tidak usah khawatir karena seperti yang tadi kata Pak Surate bahwa Bapak Ibu sudah menjadi guru penggerak, jadi sudah memiliki dasar dan tidak perlu khawatir hal-hal lainnya. Oke, itu saja Pak. Silakan. Baik, terima kasih Ibu. Sama-sama. Baik, untuk Bapak Ibu yang lain, apa ada yang ingin bertanya lagi? Di kolom chat ada yang baru masuk, Kadek Suparjana Negara. Maaf, yang baru gabung dan belum mengerti bagaimana caranya untuk mendaftar. Baik, silakan Ibu Tari. Saya izin ya. Bentar nih Bapak Ibu, mana ini paparan saya. Untuk Ibu yang baru bergabung, tadi kan ada
ada dua cara nggih Bapak Ibu. Ada yang ketika masuk ke SIM PKB-nya langsung ada undangan, itu berarti loginnya melalui SIM PKB. Tapi kalau misalnya yang sudah login di SIM PKB tapi belum muncul undangannya, silakan login ke link berikut Bu. Mana ibunya tadi yang bertanya? Jadi bisa di sekolah.penggerak.kemendikbud.go.id/guru penggerak. Nanti setelah login, pilih pendaftaran, kemudian nanti kan muncul 1, 2, 3, nah pilih yang nomor 2. Setelah pilih ke nomor 2, nanti akan muncul seperti ini, terus pilihnya adalah guru. Nah, nanti ketika pilih guru langsung akan muncul statusnya seperti ini. Seperti itu, Bu. Mungkin itu ya untuk Bapak Kadek Suparjana. Oh, Bapak. Nggih, Bapak Ibu. Ada yang raise hand lagi untuk Bapak Agus Azari. Silakan Bapak, ada yang ingin ditanyakan? Sedikit konfirmasi. Bukan bertanya sih, tapi konfirmasi. Perkenalkan, saya Agus Azhari dari NTB. Oh, NTB ya, silakan iya, Pak. Dari NTB. Kemarin sih ikut mengikuti webinar sosialisasinya di awal. Untuk sosialisasi berkaitan dengan surat edarannya juga, itu kemarin itu konfirmasinya bahwa untuk mengerjakan PMM itu yang topik kurikulum merdeka, ketika kita sudah submit kan ada pop up untuk link menuju ke PMM, yaitu topik 6 yakni kurikulum merdeka. Penjelasannya kemarin itu cukup mengerjakan sampai post test. Untuk aksi nyatanya boleh tidak. Nah, itu yang saya dapat infonya. Kalau yang tadi saya dengar penjelasannya Ibu, itu teman-teman juga ada yang bertanya mengerjakan sampai aksi nyatanya. Ini bagaimana maksudnya? Ada yang juga mengerjakan minimal 2 aksinya, 2 topik katanya. Tadi saya simak begitu. Kebetulan saya alhamdulillah sudah menyelesaikan di PMM itu sudah mendapat 42 sertifikat, yaitu 42 topik yang sudah saya dapatkan, sudah saya selesaikan, dan alhamdulillah juga menjadi penelaah aksi nyata juga. Kemarin lolos di tahap pertama dan tahap kedua juga, serta lolos di penelaah banding juga insya Allah. Nah, itu yang saya mau konfirmasi, apakah ini khusus untuk BGP Bali atau bagaimana ini terkait dengan penjelasannya Ibu tadi bahwa sampai aksi nyata begitu. Karena kalau di sosialisasinya kemarin itu cukup sampai post test. Demikian, Bu. Baik, Bapak Agus Azhari, terima kasih sudah bergabung, Pak. Nah, kemarin informasi yang kami terima seperti itu, Pak. Gitu, kemarin katanya itu minimal mengerjakan 2, Pak. Nah, untuk aksi nyatanya boleh boleh mengirimkan aksi nyata sampai aksi nyatanya. Seperti itu. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Baik, terima kasih untuk Pak Agus. Untuk Ibu Tari ada satu lagi pertanyaan di kolom chat. Bisakah saya digantikan oleh guru PJOK sebenarnya yang tidak mendapatkan undangan? Pertanyaan dari Ibu Putu. Kalau memang guru lainnya itu adalah guru penggerak, tapi dia mengampu PJOK, boleh, Bu. Tapi kalau bukan guru penggerak, tapi mengampu PJOK, tidak boleh. Karena nanti akan menjadi sasaran dari diseminasi. Tidak untuk pendaftaran kali ini, tapi nanti akan menjadi sasaran seperti ini.
untuk Ibu Putu Juli Sartini. Untuk Bapak Ibu yang lain, apa masih ada pertanyaan lagi? Mungkin tambahan sedikit Tika, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk yang temannya ibu tadi itu kan dapat undangan. Nah, sedangkan misalnya teman ibunya itu PJOK tapi tidak dapat undangan, silakan loginnya melalui laman yang tadi saya tampilkan. Nanti di sana akan muncul. Kalau di SIM PKB-nya belum kelihatan untuk undangan dari PJ. Seperti itu. Baik, seperti itu nggih Bapak Ibu. Apa ada yang masih memiliki pertanyaan lagi? Mas, sebentar. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah pas. Niki ada yang raise hand untuk Pak Wayan Mastana. Silakan Pak Wayan, ada yang ingin ditanyakan? Baik, terima kasih banyak Bu Tari. Salam sehat selalu. Saya dari Kabupaten Kelungkung ini. Silakan Pak. Cuma di luar konteks sedikit, mohon informasi saja. Kami punya guru olahraga sampai bukaan program guru penggerak itu, boleh tahu enggak baru berapa yang terakomodir ikut ke guru penggerak? Karena kan kami ingin memastikan bahwa guru-guru kami, guru olahraga kami mau ikut mengikuti program ini. Itu Bu Tari, karena kami juga belum punya kepastian sampai kapan program guru penggerak ini akan berkelanjutan. Apakah benar sampai angkatan 13 atau sampai angkatan 12 kan begitu. Kami juga was-was karena begini Bu Tari, kami banyak kekurangan kepala sekolah dari guru penggerak, terutama di SD. Itu Bu Tari, mohon informasi mumpung dapat bergabung. Selamat menunaikan ibadah puasa Bu Tari. Baik, terima kasih Pak. Baik, untuk Pak Wayan Mastana, terima kasih Pak sudah mau bergabung dalam kegiatan ini walaupun weekend tapi masih membersamai kami nggih. Jadi untuk data guru penggerak Pak nanti akan saya japri Bapak nggih Pak. Nah, siap. Ya, kita juga nanti akan ada program ini sedikit Pak ya, lari dari kegiatan. Nanti kan ada kaitannya program nanti seperti yang sudah saya sampaikan mungkin di rakor sebelumnya Pak, di awal tahun itu kita nanti ada PGP Mandiri, kita akan mengundang kabupaten kota dalam acara tersebut. Kita akan bahas tuntas yang kekhawatiran Bapak tersebut ya. Nah, untuk berapa guru penggerak yang sudah ada di kabupaten maaf Pak tadi Kelungkung atau Karangasem Pak? Kelungkung, Bu Tari lupa sama kita ya. Hampir mirip soalnya Pak. Baik, kalau untuk di Kelungkung kami sudah punya datanya Pak, dan juga nanti kami mohon kepada dinas bisa sedikit memotivasi. Jadi kita punya data by name itu siapa-siapa yang sudah mendaftar. Dia mendaftar saja tapi tidak bergerak, kita punya datanya Pak, itu by name. Terus ada juga yang sudah submit dengan semangatnya sekali gitu Pak. Jadi begitu dapat informasi langsung mendaftar, dan ada beberapa konsultasi dengan saya terus langsung submit. Juga ada yang masih ragu-ragu nih Pak. Nanti datanya akan saya sampaikan ke Bapak dan juga dinas lainnya. Jadi bersama-sama kita memberi motivasi kepada guru-guru PJOK untuk tidak ragu mengambil jalur ini Pak ya, karena ini adalah jalur ninjanya Pak bagi guru-guru PJOK. Benar. Ya. Nah, terima kasih banyak Bu Tari. Sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Wayan. Izin Ibu, ada lagi yang bertanya di kolom chat dari Pak Kadek Suparjana. Maaf, saya dapat undangan di SIM PKB tapi tidak bisa mendaftar. Mendapat undangan tetapi tidak bisa mendaftar. Silakan Ibu. Nanti
boleh di screenshot nih Pak. Bapak Idewa bukan, Bapak Kadek Suparjana Negara. Oh, baik. Nanti boleh Pak. Ya, nanti boleh di screenshot ge. Ya, untuk Pak Kadek mungkin nanti bisa langsung dihubungi Ibu Tarinya ya. Ya. Satu lagi Ibu. Ya, silakan. Bapak Arianto Mones. Silakan Bapak dari NTT. Silakan Bapak Arianto, ada yang ingin ditanyakan? Halo, mohon maaf saya sedikit terganggu jaringan. Apakah suara bisa terdengar dengan jelas, Ibu? Terdengar Bapak. Terdengar Pak, silakan. Selamat pagi, salam dari NTT. Ya. Saya yang mau saya tanyakan, saya adalah guru penggerak angkatan 9 dan sementara persiapan untuk Loka 6 dan Loka 7. Kebetulan saya adalah guru PJOK. Saya sudah menyelesaikan pendaftaran. Saya ingin bertanya, tadi saya sempat menangkap pembicaraan dari teman-teman yang bertanya bahwa tidak perlu mengerjakan aksi nyata. Dan yang saya tahu dari kemarin pertemuan awal di Zoom itu bahwa pendidikan ini akan dilaksanakan sampai Desember 2024. Yang saya takutkan di tengah jalan, tiba-tiba kalau ada terpanggil untuk PPG, soalnya yang saya tahu kalau guru penggerakan jalur PPG-nya hanya laporan UKIN sama UP. Apakah ini menjadi satu kendala? Mohon konfirmasi kembalinya dari Balai Guru Penggerak di Bali sehingga bisa menjadi satu gambaran kami ke depan sehingga tidak ada rasa was-was begitu sehingga ini bisa kami jalani dengan betul-betul. Baik, kembali terima kasih Ibu, mohon maaf. Baik, jadi gini Pak ya, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh Kepala Balai Guru Penggerak kami, ini merupakan kegiatan dari peningkatan kompetensi nggih Pak. Nah, memang sampai dengan sampai Desember karena kita nanti setelah selesai pendidikan selama 3 bulan, mungkin kemarin juga sudah dijelaskan oleh BGP NTT ketika sosialisasi juga. Nah, nanti setelah selesai 3 bulan Bapak Ibu akan melakukan diseminasi gitu ya. Jadi diseminasinya itu ada 2 batch. Jadi di batch pertama itu dengan sasaran masing-masing nggih. Nah, untuk seperti tadi Bapak bilang nanti terkendala ketika dipanggil untuk PKG nggih Pak? PPG. Oh, PPG, oke. Maaf. Nah, untuk PPG ya seperti saya sampaikan tadi Pak, tidak bisa mendua Pak, karena kalau Bapak memang sudah menjadi guru penggerak, nanti kan hanya bisa membawa sertifikat guru penggeraknya untuk uji kom saja nggih Pak? Oh, siap. Tidak usah nggih. Jadi tidak perlu mengikuti proses pendidikannya lagi Pak. Nah, itu khususnya untuk guru penggeraknya. Jadi Bapak silahkan nanti membawa saja surat atau sertifikat guru penggeraknya untuk uji kom saja. Oh, terima kasih. Jadi Bapak tidak usah khawatir, sudah tepat di jalur ini Pak. Jika Bapak memang guru PJOK, guru penggerak PJOK angkatan 9 gitu Pak? Angkatan 9 Ibu. Terus yang Ibu ini mohon maaf lagi, aksi nyatanya tidak perlu dikerjakan ya Ibu. Soalnya kami di sini juga hanya saya sendiri saja. Oh iya, aksi nyata tidak perlu dikerjakan. Oh, makasih Ibu. Terima Sama-sama. kasih. Baik, terima kasih Pak Arianto sudah bergabung. Untuk Ibu Komang, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke Bu, lagi sedikit ya izin bertanya. Niki kan untuk masalah uji komnya karena kemarin yang baru angkatan 9 belum tahu gimana tata cara uji komnya itu. Nanti setelah dapat sertifikat angkatan CGP angkatan 9, uji komnya itu diundang di SIM PKB atau bagaimana Ibu? Maaf Bu, uji kom untuk apa nggih Bu? Oh, untuk PPG-nya Ibu. Oh, untuk PPG-nya nanti akan ada, kebetulan saya tidak di sana nggih Bu, tapi nggih nanti Ibu boleh ini ya, boleh nanti saya akan
kasih ke teman yang memang menangani masalah PPJ ini Pak, Bu. Tapi seperti yang tadi saya sampaikan, silakan Ibu membawa sertifikat guru penggeraknya saja untuk uji komnya Bu, seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Komang. Untuk Bapak Ibu yang lain, apa masih ada yang ingin ditanyakan? Gimana Bapak Ibu? Ini dari Ibu Nikomang Triwinda? Ibu yang tadi. Oh sudah. Iya sudah Ibu. Mohon izin mungkin nanti untuk materinya akan kami share ya. Bapak Ibu yang lain, apa ada yang ingin bertanya lagi? Apa sudah cukup jelas penjelasan dari Ibu Tari? Sudah cukup jelas, Mbak Dika. Nanti kalau ada kendala kita komunikasi di grup aja. Oke, baik. Terima kasih Bapak Putu. Oke, izin untuk Ibu Tari mungkin akan saya lanjutkan untuk penutupan. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah bertanya. Semoga nanti penjelasan-penjelasan dari Ibu Tari